Bapa di sorga, 31 tahun yang lalu gereja ini berdiri. Dan jikalau sampai saat ini gereja ini masih tetap ada, itu semua karena anugerah-Mu bagi gereja ini. Gerejamu ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi gereja ini. Dalam dinamika yang tidak mudah, tapi kami bersyukur Tuhan memelihara gereja ini sampai detik ini. Di tengah-tengah perayaan hari ulang tahun Gereja Po Kemang Pratama yang ke-31 ini, kami bersuka cita bersama dan kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua dan menjadi terang bagi jalan kami. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat datang bagi seluruh jemaat yang hadir dan juga seluruh tamu undangan kami. Di sini juga telah hadir ketua 2 ya, ketua 1 ya, Ibu Heli Legi, Ibu Pendeta dan tim dari POG Depok 2 Timur. Dan juga beberapa dari POG yang lain. Selamat datang. Ya, selamat datang di Gereja POG Kemang Pratama. Dari IPDN, Jatinangor, Bandung juga datang. Selamat datang Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan pada hari ini kepada kita dalam perayaan hari ulang tahun Gereja POG Kemang Pratama, yaitu bersatu dalam kasih Kristus. Hampir mirip dengan moto yang telah dicanangkan oleh para pendiri Gereja Po Kemang Pratama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Tamin yang saksi mata melihat gereja ini berdiri sampai hari ini. Tidak terasa 31 tahun yang lalu. Berarti waktu itu Pak Pendeta masih muda ya. Iya. Dan juga beberapa jemaat yang hadir di sini, para oma-oma di sini, ya, melihat bagaimana bertumbuh gereja ini. Puji Tuhan, mereka hadir di sini. Nanti mereka akan menaikkan pujian. Di sini juga ada Pak Sam Tobing yang juga melihat bagaimana gereja ini berdiri. Waktu itu Pak Sam, waktu didirikan gereja ini di Kemang 5 ini, Pak Sam sebagai ketua pembangunannya. Bapak Ibu Saudara dan juga banyak di sini penatua-penatua terdahulu Gereja Po Kemang Pratama telah hadir juga ikut merayakan ulang tahun Gereja Po Kemang Pratama. Luar biasa Tuhan bekerja bagi gereja ini Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai ayat yang telah diberikan dalam perayaan ulang tahun pada hari ini. Yaitu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita saling mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara,
dalam sejarah yang kita lihat di gereja Pokemon pertama ini, kebetulan saya baru mau 10 tahun di gereja ini, jadi saya tidak melihat bagaimana berdirinya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana sejarah berdirinya gereja ini, ada di YouTube. Ada podcast dengan Bapak Pendeta Frank Tamin juga di sana, menjelaskan bagaimana berdiri gereja ini, mulai dari rumah-rumah, lalu ke Lapten. Setelah dari Lapten, pindah ke Ruko, yang sekarang itu Bank Mandiri. Setelah dari sana, puji Tuhan, kita pindah ke Kemang 2, yang ada di Bundaran 2. Dan setelah itu pindah ke sini di Kemang Pratama 5. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi gereja ini. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teori pertumbuhan gereja, salah satu yang mendukung pertumbuhan dalam gereja adalah faktor iman. Selain dari faktor-faktor yang lain, seperti faktor doktrin, teologis, dan sebagainya. Faktor iman. Iman ini terlihat di dalam perbuatan. Seperti tema kita hari ini, yaitu bersatu. Dan di dalam teks yang kita baca, setidaknya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Bahwa kalau kita mau gereja ini bertumbuh, kita harus memiliki kesatuan. Gereja di Korintus terjadi perpecahan karena banyak orang Islam yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada kesatuan di antara mereka. Mereka memiliki golongan-golongan. Maka Paulus menekankan di sana bahwa gereja harus bersatu sekalipun berbeda-beda karunia. Yang pertama di sini disampaikan di ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yang pertama adalah saling mengasihi. Dikatakan di sana, kita bisa garis bawahi, berita dari mulanya. Artinya Yohanes di sini menekankan bahwa sebelumnya, bahkan sampai kepada perjanjian lama sebelumnya, sudah dijelaskan di sana tentang mengasihi sesama. Bahkan kata-kata yang ada dalam perjanjian lama tentang mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama manusia, itu juga ada dalam perjanjian baru, dituliskan oleh Matius. Di sini Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa kamu sudah menerima berita dari mulanya. Apa itu? Kasih kepada Allah. Dan dalam konteks ini Yohanes menjelaskan tentang kasih kepada sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, diberikan satu contoh di sini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sejak awal, sejak anaknya Adam dan Hawa, diberikan contoh di sini seorang Kain yang membunuh adiknya karena hatinya dikuasai oleh si jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dilanjutkan di sana. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita saling mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang mengasihi adalah bukti bahwa orang itu sudah diselamatkan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidupnya pasti diperbaharui dan hidupnya pasti penuh dengan kasih. Itulah mengapa orang Kristen ini identik dengan kasih. Kalau tidak ada kasih, berarti orang itu belum diselamatkan. Betapa banyak orang Kristen yang masih mementingkan diri sendiri, yang saling membenci. Betapa banyak gereja yang hancur. Betapa banyak gereja di Indonesia ini yang kita lihat, akhirnya terpecah belah. Gedungnya besar, isinya semua berantakan. Karena ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalam gereja. Akhirnya perpecahan terjadi dalam gereja. Tidak ada kasih Kristus di dalamnya. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita mau gereja Pokemon pertama ini bertumbuh, kita harus bersatu.
Bersatu itu bisa terjadi kalau kita saling mengasihi, dan kasih itu kita teladankan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 12 ayat 24 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan adalah melawan Allah, menentang Allah. Ini salah satu tanda bahwa orang-orang kasihnya sudah menjadi dingin. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami istri kasihnya sudah dingin. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kondisi dan situasi dalam rumah tangga itu. Mereka satu rumah, tidak saling berbicara. Mereka satu rumah, mereka satu tempat tidur, tapi saling membelakangi. Karena tidak ada lagi kehangatan kasih di sana. Mereka menyimpan rasa dendam satu dengan yang lain. Apa penyebabnya? Karena kedurhakaan. Akhirnya kasih orang menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa gereja ini memiliki kasih. Mengasihi sesama terjemaat, juga mengasihi orang-orang di luar sana yang membutuhkan keselamatan, yaitu misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pernah melihat ini, kata-kata ini, mendengar kata-kata ini, dan orang ini pasti Bapak Ibu tahu dari berita, dari media, atau Bapak Ibu pernah membaca bukunya. Di sana Mahatma Gandhi mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Apa yang melatar belakangi Mahatma Gandhi mengatakan hal ini? Karena dia pernah ke gereja. Dia pernah ke gereja kulitnya hitam. Semua yang ada di gereja itu kulitnya putih. Dia dikatakan orang kafir. Orang kafir, kamu pergi. Jangan masuk ke gereja ini. Dia dianggap orang kafir hanya karena kulitnya hitam. Pada saat itu juga, dia tidak pernah mau ke gereja lagi. Akhirnya dia mengatakan bahwa saya suka Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Ini menunjukkan bagi kita bahwa banyak orang Kristen mengaku diri Kristen, rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi dalam dirinya tidak ada kasih. Ini merupakan warning bagi kita. Kalau hal ini sudah mulai terjadi, siap-siap gereja ini tidak akan pernah bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, dilanjutkan di sana di ayatnya yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang kedua, tidak hanya berhenti dengan mengasihi, tetapi harus mau berkorban. Di sini Yohanes memberikan teladan yang luar biasa. Contoh yang paling sempurna, yaitu Kristus. Dikatakan di sana, kasih Kristus, yaitu Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita kalau mengingat kasih Kristus, kalau pasca kita menonton video The Passion of Christ, kita melihat di sana bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita. Siapakah kita ini? Dia Allah turun ke dunia hanya untuk kita, menyelamatkan kita. Seharusnya kita dihukum atas dosa-dosa kita. Dia menanggung semuanya di atas kayu salib. Itulah kasih Kristus. Siapa orang yang bisa melakukan itu? Kamu yang bersalah, saya yang nanggung. Itu rasanya tidak mudah. Tapi itu yang dilakukan Kristus bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Maka dilanjutkan di sana, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih itu bukan hanya lip service. Kasih itu bukan hanya sebatas omong. Kasih itu harus ada tindakan. Mengasihi, membantu mereka yang kesusahan. Dijelaskan secara praktis di ayat 17 di sana dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana kita bisa mengasihi? Yohanes memberikan satu contoh. Barang siapa punya harta duniawi, tetapi ketika melihat orang lain susah, dia tidak membantu, maka orang itu tidak hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 18 dilanjutkan. Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini merupakan salah satu gaya berpacaran pada zaman dulu. Kalau kamu cinta padaku, apa buktinya? Buktikan kalau kamu cinta padaku. Cinta itu harus ada buktinya. Kasih itu harus ada pengorbanan, bukan dengan perkataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat teladan jemaat mula-mula yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, ini kalau kita terapkan sekarang, ini tidak mudah. Sekarang di dunia perkembangan yang luar biasa ini, apalagi di kota metropolitan ini, siapa lu, siapa gua? Gua gak peduli dengan kebutuhan lu. Yang penting gua bisa hidup, bodoh amat dengan kamu. Tetapi jemaat mula-mula ini, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu tidak ada hukum yang mengatur bahwa mereka harus menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan. Ini adalah inisiatif mereka. Mereka membagi-bagikannya kepada orang lain. Mereka menjual harta mereka. Ini kasih yang disertai dengan perbuatan. Kita bisa membayangkan, kalau kasih ini terjadi di gereja kita, gereja ini akan bertumbuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini artinya kalau bahasa gaulnya ini sok-sok perhatian. Ada orang susah kita perhatikan, ya sabar ya. Ya saya gak punya uang buat makan, ya sabar ya. Tuhan pasti tolong. Padahal kita punya uang untuk bantu dia. Itu namanya pencitraan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang punya harta duniawi lebih, bagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin. Itulah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Itulah mengapa sering saya khotbahkan di sini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada di antara jemaat yang tidak bisa makan. Jangan sampai ada di antara jemaat kesusahan sampai tidak ada pakaian, tidak ada makanan. Kita harus menolong. Ya. Kita sesama saudara seiman di tempat ini harus saling menolong. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kalau kita mau gereja ini bertumbuh, kita harus menerapkan itu. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini pengingat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara.
kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kalau kita mau gereja ini diubahkan dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak bisa lagi mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak bisa egois. Maka kata-kata yang pertama di sana dikatakan bersatu. Bersatu itu hanya bisa terjadi jikalau di dalamnya ada kasih Kristus dan kita menerapkan kasih itu kepada sesama kita. Khususnya dalam konteks berjemaat di tempat ini. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini adalah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada para pendiri gereja di tempat ini. Ada Bapak Pendeta Frank Tamin. Di sini juga ada jemaat mula-mula, ada Bu Titin di sini. Ada Bapak Erlan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini moto bukan sembarangan. Ini moto yang luar biasa. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kiranya acara pada malam hari ini kita bersama-sama menikmatinya, kita sama-sama bersuka cita, dan mari kita bersama-sama mengucapkan moto ini 3 kali, baru haleluya juga 3 kali. 1, 2, 3. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.